Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Untuk pertemuan hari ini kita masih membahas perpanjangan dan bentuk akar. Nah, kemarin kan sudah Ibu kasih contoh sampai nomor 5 tapi kepotong. Lanjut sekarang Ibu jelaskan lagi. Di sini untuk hasil dari A kuadrat B pangkat 4 per AB pangkat 3 yang dimana pecahan ini kita pangkatkan 3, berarti 3 ini milik si A juga, 3 juga milik si B. Dan berpengaruh juga untuk yang di bawah. Jadi atas dan bawah semuanya milik pangkat 3. Karena dipisahkan oleh tanda kurung, maka pangkat yang di luar kurung kita kalikan ke dalam. Jadi A 2 dikali 3, 2 dikali 3, B 4 dikali 3, per A dikali 3, dan B juga dikali 3. B pangkat 3 dikali 3. Untuk A-nya 2 kali 3, 6, 4 kali 3, 12 untuk si B. Kemudian A pangkat 3-nya tetap dan B-nya menjadi 9, karena 3 dikali 3, 9. Di sini ingat lagi, kalau dari bentuk operasinya pembagian, maka pangkat yang basisnya sama harus kita kurangkan. Jadi basis A yang sama dengan bawahnya yaitu A pangkat 3. Jadi 6 dikurang 3 untuk basis A menghasilkan A pangkat 3. Kemudian kalau B-nya yang atas 12 dan di bawah 9, maka kedua pangkat kita kurangkan menjadi 12 dikurang 9 sama dengan 3. Nah, ini untuk hasil dari perpangkatan apabila ada dua variabel dengan pangkat yang berbeda. Sekarang kita masuk ke materi yang ada di PDF Ibu bagikan, di mana kita masuk ke bilangan berpangkat 0. Di sini bilangan berpangkat 0 itu adalah bilangan ya memang pangkatnya 0. Basisnya kita misalkan A tadi, tapi di sini N sama dengan 0. Jadi berapapun bilangan yang dipangkatkan 0 maka akan menghasilkan nilai 1. Tapi dengan ketentuan nilai A tidak boleh sama dengan 0. Karena jika A sama dengan 0, maka hasilnya tidak terdefinisi. Mengapa? Nah, kita masuk ke bentuk dari sifat operasi pembagian, yang mana pangkatnya apabila kita kurangkan menjadi nilai 0. 0 pangkat 5 dibagi 0 pangkat 5, maka akan menghasilkan 0 pangkat 5 dikurang 5. Nah, 5 dikurang 5 berarti 0. Jadi, apabila sudah paham pada sifat perpangkatan yang tadi, yang pembagian, nah di sini baru dijelaskan kalau pada matematika itu bilangan apapun yang jika dibagi dengan 0 hasilnya akan menjadi tidak terdefinisi. Jadi tidak terdefinisi. Sama seperti logikanya, kalian mau memberikan sesuatu kepada orang yang tidak kita ketahui. Jadi tidak ada, bentuknya itu tidak ada, mau kasih ke siapa juga tidak ada. Jadi hasilnya itu tidak terdefinisi. Walaupun berapapun nilai kalian akan menghasilkan nilai tidak terdefinisi. Nah, sekarang misalkan 12 pangkat 0. Contohnya berapa 12 pangkat 0? 1, karena dia pangkat 0. Kalau 1.000.000 pangkat 0, 1 juga. Tapi kalau ketika 0 pangkat 0, jawabannya menjadi tidak terdefinisi. Selanjutnya, bilangan berpangkat negatif. Untuk bilangan berpangkat negatif, Ibu misalkan ada pembagian yang mana pangkatnya itu 2 dan 3. Apabila kita kurangkan 2 dan 3 menghasilkan min 1. Ini bacanya bagaimana? Berapakah hasil perkalian 3 sebanyak min 1 kali? Apakah ada? Ya, tentu ini ada, tapi dengan definisi tertentu atau dengan jalan tertentu. Dimana kalau kita menemukan pangkat yang bentuknya negatif, jadi A pangkat negatif N, maka kita harus ubah menjadi bentuk positif. Bentuk positifnya yaitu menjadi buat 1 per A pangkat
N. Jadi nilai pangkat yang negatif tadi berubah menjadi pangkat positif dengan kita tambahkan 1 per dari si bilangan pangkat. Nah, A pangkat min N ini disebut pangkat bulat negatif atau juga disebut dengan pangkat tak sebenarnya karena dia sudah mengubah bentuk akar yang awalnya negatif, kita ubah menjadi positif. Contohnya 2 pangkat min 2, berarti karena dia pangkatnya negatif, kita ubah menjadi positif dengan cara mengubah ke 1 per bilangan berpangkatnya. Jadi 1 per 2 pangkat 2 sama dengan 1 per 4. Sama halnya juga dengan P min 6. Apakah min 6 sebutnya Ibu? Bukan. Jadi menyebutnya P pangkat min 6 sama dengan 1 per P pangkat 6. Selanjutnya, nah ini ada bentuk dari aljabar yang mana ada pangkat negatif dan pangkat positif. Perlu diingat, kalau kita ingin mengubah perpangkatan itu cari pangkatnya yang berbentuk negatif. Jadi yang berbentuk negatif ini pangkat yang si X dan si Z. Jadi untuk mengubah ke bentuk positif, kita ubah menjadi 1 per pangkat. Jadi 1 per Z pangkat 2, X pangkat 2 dan Z pangkat 5. Sedangkan yang positif tetap di atasnya. Sekarang apabila bilangan berpangkat, bilangan pecahannya itu ada yang berpangkat. Jadi ada suatu bilangan bentuknya pecahan, terus di luar dari kurung pecahan tadi ada pangkat. Jadi si M ini masuk ke dalam semua. Sama seperti yang pembahasan sifat dari operasi perkalian. Nah, kalau bilangan pangkatnya pecahan, jadi pangkatnya itu 1 per N. 1 per N, jadi bagiannya itu 1/4 disebutnya itu. Nah, ini kita ubah menjadi bentuk akar, yaitu akar A, di dalam akar tadi A, terus di luarnya tulis N. Dibacanya akar N dari A, atau A di akar N. Syaratnya A tidak boleh sama dengan 0 dan N tidak boleh sama dengan 0. Misalkan Ibu kasih contoh. 2/1/4 artinya nilai A atau basisnya itu adalah 2. Dan nilai N yaitu di bawah 1 berarti 4. Jika kita ubah dalam bentuk akar, maka akan menjadi akar A dari N sama dengan akar A-nya 2, N-nya 4. Jadi akar 2 dari 4. Nah, ini kalau pangkatnya 3/1/2. Kita langsung tulis dengan bentuk akar 3. Karena pangkat itu pecahan per 2. Pangkat yang 1/2 itu tidak perlu dituliskan lagi angkanya 2 di depan sini. Karena akar sudah melambangkan 1/2. Jadi akar ini sudah melambangkan 1/2. Yang di bawahnya per 2 pasti selalu pakai akar. Sekarang kalau pangkatnya berbentuk pecahan M per N, jadi bukan 1 per N tapi ada M per N. Jadi angka yang di atas dan angka yang di bawah itu sudah dipenuhi semua, bukan 1 lagi, tapi bisa 2, 3, 3/6, 2/6, seperti itu. Jadi apabila kita ubah bentuknya menjadi bentuk akar, nah di sini kita cara mudah mengingat, pangkat yang ada di dalam akar adalah angka yang di atas pecahan. Jadi yang paling atas si M ini ikut dengan si bilangan basisnya tadi. Yaitu M ini bergandengan selalu dengan A. Jadi A pangkat M baru kita tulis akar, N-nya di luar. Sedangkan angka di luar akar adalah angka yang di bawah pecahan. Nah, sekarang Ibu kasih contoh. Kalau Ibu ada angka 2 pangkat 2/5, maka nilai A atau basisnya 2. Nilai M-nya berarti yang paling atas 2. Dan N-nya 5 yang di bawah. Kalau kita ubah berarti karena 2 ini bergandengan dengan pangkat paling atas, maka 2 pangkat 2 baru kita akarkan di luar, per 5 tadi tulis di depan akar. Nah, sama seperti ini juga.
Ini jadi 5 pangkat 2 per 4. Tapi ingat anak-anak, perpangkatan itu juga bisa kita sederhanakan. Jadi kalau 2 per 4 sama-sama dibagi 2 menghasilkan 5 1 per 2. 5 1 per 2. 5 pangkat 1 per 2. Sekarang kita masuk ke persamaan pangkat sederhana. Jika suatu persamaan pangkat sederhana A pangkat X dan sama dengan A pangkat N, nilai A tidak boleh sama dengan 0. Karena kalau nilainya 0, ya untuk apa dicari? Maka untuk menyelesaikan harus kita samakan ruas kiri dan ruas kanan. Untuk menyetarakannya, nanti kita akan langsung ketemu dengan pangkatnya saja. Sedangkan basisnya tidak perlu dituliskan lagi. Contohnya sekarang lihat. Tentukan nilai B memenuhi persamaan berikut. 2 pangkat 2 plus B sama dengan 8. Nah, di sebelah kiri lihat basisnya itu 2. Kita harus mencari basis yang paling kecil di antara ruas kiri dan ruas kanan. 2 pangkat 2 plus B sama dengan 8. Yang mana kita ketahui, kalau basisnya 2, berarti yang kanan juga harus basisnya 2. 2 dikalikan berapa kalilah untuk mendapatnya hasilnya 8, yaitu dikalikan sebanyak 3 kali. Jadi 2 dikali 2 dikali 2 itu sama dengan 8. Jadi 2 pangkat 3. Karena kedua ruas sudah sama basisnya, maka sifat operasi ini langsung kita pangkatkan saja. Jadi karena basis sudah sama, kita langsung operasikan pangkatnya saja menjadi 2 plus B sama dengan 3. Jadi B sama dengan 3 ini dikurang dengan 2, pindah ruas. B sama dengan 1. Selanjutnya ini, kalau di ruas kiri 25, di ruas kanan 5. Lihat angka yang paling kecil berapa? 5. Jadi ruas kiri kita harus ubah menjadi bentuk 5. 5 pangkat 2 sama dengan 5. Nah, kemudian baru 5 pangkat 2, B plus 1 sama dengan 5 pangkat B. Karena kanan kiri sama, kita langsung operasikan 2 dikali B plus 1. Berarti 2B plus 2 sama dengan 5 pangkat B. Jadi 2B plus 2 sama dengan B. B sama dengan min 2. Nah, oke, cukup sampai di sini kita pembahasan tentang perpangkatan. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk akar. Di sini Ibu ada 4 latihan. 4 soal maksudnya. Kalian buat di buku latihan, buat soal langsung jawab. Di sini tidak Ibu suruh untuk menggunakan langsung kalkulator karena kita sekarang menggunakan sifat bilangan berpangkat. Untuk contohnya sudah Ibu kasihkan semua. Ibu rasa kalau di antara kalian masih belum paham dengan materi dari perpangkatan ini, jangan malu bertanya. Ibu ingatkan lagi, jangan malu untuk bertanya, biar ilmunya bertambah walaupun kita belajar online. Untuk pertemuan kali ini, Ibu akhiri dengan pemberian latihan soal. Apabila ada yang ditanyakan, langsung WA ke Ibu dan kita diskusi di grup. Baik, untuk pertemuan hari ini Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.